Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Najma Jamilah dengan NIM akhir 018. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tes DAT, GATB, dan FACT. Kira-kira tes apa aja ya itu? Yuk kita simak. Nah, yang pertama ada tes DAT. Tes bakat atau Differential Aptitude Test merupakan alat ukur psikologis yang dirancang untuk mengidentifikasi bakat, kemampuan, dan potensi seseorang dalam berbagai bidang. Nah, tes ini itu membantu dalam pengambilan keputusan pendidikan, vokasional atau pekerjaan, serta seleksi dan promosi di bidang industri, teman-teman. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan yang diukur. Yang pertama ada kemampuan verbal, kemampuan numerical, kemampuan spasial, kemampuan perceptual, kemampuan reasoning, kemampuan mekanik, kemampuan memory, kemampuan clerical, kreativitas, kecepatan kerja, ketelitian kerja, dan ketahanan kerja. Nah, berikutnya macam-macam tes dalam DAT. Nah, macam-macam tes dalam DAT itu ada dua, teman-teman. Yang pertama tes verbal dan yang kedua itu tes non-verbal. Nah, yang di tes verbal ini tuh ada verbal reasoning yang mengukur kemampuan memahami dan menganalisis konsep verbal. Kemudian juga ada numerical ability, yaitu mengukur kemampuan berhitung dan logika numerik. Terus juga ada clerical speed and accuracy, yaitu mengukur kecepatan dan ketelitian dalam tugas administratif. Terus juga ada language usage 1 dan 2, yaitu mengukur ejaan, tata bahasa, dan tanda baca dalam bahasa Inggris. Kemudian di tes nonverbal, ada abstract reasoning, yaitu penalaran abstrak nonverbal berbasis pola. Kemudian juga ada spatial relation, yaitu mengukur kemampuan memvisualisasikan objek 3D dari gambar 2 dimensi. Kemudian juga ada mechanical reasoning, yaitu mengukur pemahaman prinsip mekanik dan fisika dasar. Lanjut, tujuan dan manfaat dari tes DAT. Yang pertama, untuk di bidang pendidikan, yaitu sebagai alat bimbingan akademik dan vokasional. Kemudian di bidang industri itu untuk seleksi, penempatan, dan promosi karyawan. Kemudian nomor 3 yang terakhir untuk pengembangan diri, biasanya tes DAT ini tuh membantu individu untuk memahami potensi dan kecocokan karir, teman-teman. Lanjut di tes GATB. Nah, tes GATB ini apa ya? Jadi, tes bakat atau General Aptitude Test Battery atau GATB ini tuh dikembangkan oleh United States Employment Service pada tahun 1947. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan dasar individu atau bakat dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Revisi terbaru menyederhanakan jumlah tes menjadi 12 subtes dan 9 faktor bakat utama yang disebut primary mental abilities. Kemudian, terdapat 9 faktor bakat GATB. Yang pertama ada General Learning Ability, yaitu kemampuan umum dalam belajar yang biasanya diukur melalui vocabulary, arithmetic reasoning, dan three-dimensional space. Kemudian juga ada Verbal Aptitude, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Kemudian juga ada Numerical Aptitude, yaitu kemampuan berhitung dan memahami konsep numerik. Kemudian juga ada Spatial Aptitude, yaitu kemampuan membayangkan objek 3D dari gambar 2 dimensi. Kemudian juga ada Form Perception, yaitu kemampuan mengenali dan membedakan bentuk. Terus juga ada Motor Coordination, yaitu koordinasi gerakan tangan dan mata. Kemudian juga ada Finger Dexterity, yaitu keterampilan jari untuk tugas detail. Terus juga ada Manual Dexterity, yaitu keterampilan tangan dalam memindahkan atau merakit benda. Nah, biasanya tes GATB ini berdurasi sekitar 2,5 jam, dan biasanya beberapa tes ini dilakukan dengan alat bantu atau perangkat teknis. Lanjut ya teman-teman. Nah, lanjut
ke tes FACT. Nah, tes FACT ini tuh dirancang oleh J.C. Flanagan untuk mengukur klasifikasi bakat dan kemampuan dasar kerja, serta mendukung penempatan karir, pelatihan, dan perencanaan pendidikan. Nah, tujuan dari tes FACT ini itu untuk menentukan klasifikasi bakat dan kemampuan kerja, kemudian memprediksi kesuksesan kerja, membantu perencanaan pendidikan dan pelatihan, menjadi alat atau seleksi dan penempatan pegawai. Kemudian terdapat 14 subtes dalam tes FACT. Yang pertama ada inspection, kemudian ada coding, ada memory, precision, assembly, scales, coordination, judgment and comparison, arithmetic, patterns, component, tables, mechanics, dan expression. Oke, teman-teman, itulah penjelasan mengenai tes DAT, GATB, dan FACT. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.